Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih dengan saya Candy. Kali ini kita masih dengan tamu spesial kita yaitu Ego Sensei. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan persinggahan di negara Jepang. Sensei, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, genki desu. Alhamdulillah. Nah, Sensei, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana belajar bahasa Jepang, bagaimana caranya ke Jepang. Nah, selama di Jepang tuh Sensei pernah kemana aja sih? Oh, tentu saja banyak ya. Oke. Karena selama 6 bulan, jadi pernah ke Tokyo, jelas itu karena dekat. Kemudian ke Osaka, ke Kyoto. Yang terjauh sih ke Hiroshima. Oh, tempat bom atom berarti? Iya benar, di sana Nggak ada. ke Nagasaki juga? Udah agak jauh soalnya. Oh gitu, Iya. oke. Nah, terus selama perjalanan itu ada tidak sih pengalaman yang tidak terlupakan? Ada sih, ada paling nggak 2 pengalaman yang masih saya ingat karena berkesan banget. Yang pertama itu ketika perjalanan dari Tokyo ke Hiroshima itu kan kita naik Shinkansen. Jadi kita ber-53 dosen, pengajar yang dapat beasiswa ke sana ya, sama-sama ke Hiroshima naik Shinkansen, kereta tercepat di dunia. Shinkansen itu bayar cukup mahal ya. Jadi itu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya karena dibayari ya bayar sendiri. Yang berkesan itu pas waktu turun Shinkansen itu kan berbondong-bondong untuk keluar. Sedangkan waktu itu ada teman saya yang ketinggalan tas, saya noleh ke belakang. Tasmu gimana? Ketinggalan atau enggak gitu kan? Memastikan ternyata di belakang persis saya itu ada orang Jepang itu sambil melotot dan muka merah gitu kan. Kemudian marah-marah. Dari situ saya tanya orang Jepangnya yang jadi guide kita, oh ternyata orang Jepang itu marah karena Shinkansen itu ada waktunya sendiri. Nanti misalkan waktu berhenti itu 5 menit gitu ya. Kalau udah lewat berarti Jadi keretanya langsung berangkat sendiri, akhirnya ketinggalan. Ya uangnya kan habis sia-sia Iya. gitu ya. Makanya itu orang Jepangnya marah. Oh, Disiplin lah ya, kalau punya keluar ya segera keluar gitu, jangan menghambat orang lain agar nggak bisa keluar gitu. Terus yang kedua saat saya perjalanan balik dari Osaka kembali ke Tokyo, itu naik kereta biasa sih, kereta listrik biasa. Nyampe di Tokyo itu telat 5 menit. 5 menit ya, bukan 5 jam. Okay. Bukan 1 jam setengah jam, 5 menit. Tapi bagi saya sih biasa ya, tapi bagi orang Jepang tuh nggak biasa. Telat ya, karena telat 5 menit itu pekerjaannya tertunda, mungkin bisnisnya gagal, nggak tahu kan ya. Jadi 5 menit itu sangat berharga bagi orang Jepang. Saat itu juga pas turun ya, itu petugas kereta apinya, jadi istilahnya kayak kondektur, kemudian pelayan yang di kereta api semuanya berbaris di depan keretanya, itu menunggu sampai penumpangnya habis keluar gitu ya, sambil menundukkan badan dan minta maaf. Gitu ya. Karena membuat penumpangnya itu telat 5 menit saja, karena mereka menghargai disiplin. Sangat menghargai waktu ya. Iya, itu sangat berkesan bagi saya. Bagaimana menghargai waktu. Itu bisa kita contoh nih untuk di Indonesia. Iya benar sih. Oke, nah, terus selama Sensei jalan-jalan pasti ada wisata kuliner ya. Kira-kira iya. makanan apa nih yang pernah Sensei cicipi? Kalau makanan sih mungkin saya tidak banyak mencicipi karena memang mendapatkan makanan yang halal itu memang susah. Bahkan ketika di tempat saya tinggal di Kitaurawa, itu makanan saya yang bisa saya makan tuh hampir sama. Kadang tuh pernah pagi, siang, malam itu makan gyudon. Gyudon itu nasi dan ada daging slice yang kayak ada kuah kalau di Indonesia itu krengsengan, yang warna coklat itu kayak itu gyudon namanya. Itu bisa pagi, siang, malam makan itu. Karena itu yang paling murah dan bisa dimakan. Selain itu susah. Untungnya sih ada kantin. Tapi ya itu yang berkesan itu saat bulan puasa sih. Ya makanan gyudon. Terus kalau misalkan nanti kita wisata kemana, makanannya juga harus berhati-hati. Pernah di suatu hotel itu makanan ya itu disajikan di meja panjang itu, kita makan ada tulisannya, oh ini ada mengandung babi, ini tidak, ini mengandung minyak atau mengandung alkohol dan sebagainya, ditulis. Lah pengalaman yang saya ingat itu ya mungkin ya saya harus lebih berhati-hati, saya ambil makan itu nggak ada keterangannya.
saya mikirnya gampang, ini sejenis roti, Oke. nggak mungkin lah ada macam-macamnya ya. Jadi saya ambil, ternyata pelayannya ambil nampan yang ada di situ, barulah terlihat tulisannya mengandung babi. Oh, wah, berarti sudah pernah mencicipi ya, Sen? Ya nggak kerasa, ya nggak tahu lah, kalau nggak tahu ya oke. berarti hukumnya nggak berlaku, gitu sih. Hmm. Terus yang membuat saya agak sedikit trauma lah ya. Pernah saya pertama kali waktu di Jepang baru nyampe, kemudian makan sup, ya sup. Pas saya makan, rasanya kayak kecoa. Nah, saya pernah makan kecoa. Nah itu ya nggak pernah ya. Tapi mungkin karena baru pertama kali, perbedaan rasa Indonesia dengan rasa di Jepang berbeda, jadi saya mungkin kaget ya. Jadi rasanya seperti itu. Kalau di Jepang itu ada istilah kucini awana, jadi tidak sesuai dengan lidah, bukan nggak enak, tapi tidak sesuai, berbeda rasanya, itu sih. Nah, kalau sensei misalnya diminta untuk menceritakan rasa makanan di Jepang, kira-kira apa? Apakah asin kah, dominan manis kah, atau dominan pedes kah? Atau orang Jepang nggak bisa pedes malah? Kalau secara jujur, masakan Jepang itu tidak terlalu berasa, rasanya kurang kuat, bumbunya juga tidak banyak. Kayak Indonesia kan kaya akan bumbu dan rempah ya. Iya. Ada juga yang anak micin ya. Iya. Dan tidak sepedas Indonesia. Orang orang Eropa, kemudian seperti orang Rusia, daerah utara itu mereka juga tidak suka pedas. Pedas yang ada di Jepang itu kan ada wasabi. Itu pun pedasnya beda, pedas di hidung. Iya, bukan pedas kita, semuanya pedas. Hidung, mulut, lidah semuanya Sampai pedas ke kan. perut ya? Iya, mereka perut. Beda, memang beda. Oke. Tidak sama dengan pedasnya kita. Memang berbeda sih. Jadi rasanya tidak senendang kalau masakan Indonesia. Iya, benar. Jadi masak di sana memang kangen sih, pengen masak masakan Indonesia. Jadi waktu di akhir kita buat party dengan teman-teman, itu orang Indonesia masak masakan Indonesia untuk mengobati kerinduan kita pada masakan ya. Indonesia. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalkan dari ceritanya Sensei nih, Jepang tuh termasuk yang Muslim friendly nggak? Dari mulai makanannya, budayanya. Kalau dulu nggak, kurang friendly, tapi mereka itu cuek, jadi tidak mencampuri urusan orang lain. Itu untungnya, tidak friendly, tapi nggak mengurusi orang lain. Tapi kalau semakin kesini, Jepang semakin friendly. Contohnya sekarang banyak makanan halal tuh banyak. Restoran halal banyak, terus ada restoran atau hotel yang menyediakan tempat ibadah juga banyak. Sudah sekarang lumayan friendly. Ada wisata juga yang wisata istilahnya nuansanya religi. Maksudnya memberikan kesempatan orang, terutama agama Islam ya, untuk menjalankan ibadahnya. Iya, alhamdulillah sih itu sekarang. Jadi selama Sensei puasa menjalani Ramadan di sana juga masih ada yang sholat tarawih, masih ada sholat idnya gitu ya? Kalau saya kebetulan saat itu jauh ya, jadi sholat tarawih tidak bisa, sholat Jumat juga tidak bisa. Jadi saya dan teman-teman itu kalau sholat kadang di kamar masing-masing, kadang kalau mau berjamaah juga kadang pindah-pindah, kadang di kamar saya sholat berjamaah, kadang di kamarnya teman. Terus untuk sholat Jumat kita pernah sekali dua kali itu mencoba untuk ikut di daerah Saitama, sepeda. Jadi habis kelas selesai kita naik sepeda menuju ke Saitama tuh jauh dan jalannya naik turun. Sampai di sana pernah itu satu kali pernah ya, bisa sholat Jumat. Yang kedua, ketiga itu kita sampai sana tapi sudah bubar. Capek banget. Karena Akhirnya satu-satunya tempat sholat di sana. Iya, yang terdekat tapi yang terjauh. Terdekat tapi ya. jauh gitu ya. Akhirnya kita memutuskan, ya udah teman-teman kita bikin acara sholat Jumat sendiri. Cuma bertiga. Iya. Menyenangkan sekali ya. Iya. Oke, itu sebagai pengalaman juga. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman. Kita sebagai orang Indonesia, mungkin ketika kita wisata atau pergi ke negara lain itu banyak yang berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, tetapi tidak lantas kita
menjelekkan atau apa ya namanya tidak suka dengan budaya orang lain, tapi kita harus lebih mencoba menghargai gitu ya, karena memang budaya itu ya memang berbeda-beda, orangnya berbeda, makanya budayanya berbeda. Iya. Karena kalau kita berusaha untuk menghargai perbedaan, maka kita akan semakin luas pengalaman kita. Oke, mantap sekali Eko Sensei. Sama seperti Indonesia ya, kita dalam negara Indonesia juga banyak sekali budayanya, justru dengan perbedaan itu jadi semakin indah. Terima kasih Eko Sensei. Sama-sama. Kita akan lanjutkan di part-part selanjutnya. Tetap saksikan dan tetap tungguin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.